Halo sobatku sebangsa dan setanah air, para pecinta film namun mager nonton panjang-panjang. Kali ini saya akan merangkum sebuah film action yang berjudul Extraction. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan dibintangi oleh salah satu aktor yang didatangkan dari luar angkasa loh, yaitu Thor. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung saja ya. Kamera action. Diceritakan di kota Mumbai, India, ada seorang anak yang bernama Ovi Mahajan. Sepertinya anak orang kaya ya. Dia terus dikawal oleh beberapa orang, bahkan pengawalnya itu selalu setia mengawasinya kemanapun dia pergi. Suatu saat selesai sekolah, anak ini sudah membuat rencana bersama teman-temannya untuk pergi ke sebuah klub pada malam harinya. Ternyata usut punya usut, anak ini merupakan putra dari seorang bandar narkoba terbesar, bahkan seorang bos mafia di daerah itu. Rencana mereka pun berjalan lancar. Ovi dan teman-temannya sedang kelihatan asik menikmati suasana klub malam itu. Salah satu teman Ovi akhirnya mengajaknya ke bagian belakang klub. Di sana Ovi ditawarkan untuk mencoba sebatch ganja yang telah dibuat berbentuk seperti rokok. Namun tak disangka-sangka, mereka terciduk oleh dua orang polisi. Ovi ingin mengelak karena belum mencobanya, namun apa daya, dia ada bersama barang bukti tersebut. Dan faktanya, mereka adalah polisi korup yang akhirnya menembak mati teman Ovi dan membawanya dengan kepala terbungkus karung ke suatu tempat. Di sisi lain, diperlihatkan di salah satu penjara, ayah Ovi diberitahu oleh orang kepercayaannya yang bernama Saju bahwa putra satu-satunya sudah diculik oleh beberapa orang dan mereka meminta tebusan sejumlah uang. Dan di sini tak diterangkan kenapa ayah Ovi masuk penjara ya. Mendengar hal itu, ayah Ovi terlihat kesal dan sangat marah dan berkata kepada Saju bahwa dia tidak mau tahu bagaimanapun caranya bila perlu kumpulkan semua pasukannya untuk membawa kembali putranya tersebut. Bahkan jika tidak, nyawa Saju dan keluarganya menjadi taruhan. Scene berpindah kepada bintang utama kita, yaitu Thor. Tapi di sini dia bernama Tyler ya. Si Tyler ini merupakan seorang pembunuh bayaran dan juga seorang yang hebat dalam menyelesaikan sebuah misi. Suatu hari, dia ditemui oleh seorang wanita yang merupakan rekan setimnya dulu yang bernama Nick untuk memberitahu bahwa mereka mendapat sebuah pekerjaan dalam menyelamatkan seorang putra bandar narkoba. Rival gangster is holding this kid in Dhaka. Chicken in your bathroom. Usut punya usut, ternyata yang menculik Ovi Mahajan adalah saingan bisnis ayahnya di Bangladesh. Dia adalah Amir Asif. Tyler akhirnya menyetujui tawaran wanita tersebut karena menatap mata Nick yang sayup-sayup menggoda dan berharap pengen cerotan. Loh. Enough times you're gonna catch a bullet. Transaksi pun dilakukan oleh Saju kepada Tyler dan teman-temannya, di mana Tyler dan rekan-rekannya akan diberikan sejumlah uang secara bertahap jika Tyler dan rekan-rekannya berhasil membawa Ovi Mahajan. Mereka pun akhirnya menyusun strategi untuk menjalankan misi tersebut. Hingga terlihat mereka sudah tiba di kota Dhaka, Bangladesh. Terlihat Tyler sedang beraksi. Dia berpura-pura sebagai orang yang akan membawa uang untuk menebus Ovi Mahajan. Dan seketika itu datanglah komplotan Amir Asif yang menyandra Ovi Mahajan dan akhirnya menangkap Tyler serta membawanya ke suatu tempat. Setibanya di lokasi, terlihat Tyler dan komplotan itu sedang tawar-menawar mengenai uang tebusan Ovi Mahajan, di mana Tyler mengatakan bahwa dia akan memberi uang tebusan itu jika dia diperlihatkan letak si Ovi Mahajan. Tanpa berpikir panjang, para komplotan itu akhirnya memperlihatkan anak itu. Dan ternyata, tanpa mereka sadari, Tyler dan timnya menipu mereka. Rekan Tyler menembak salah satu anggota komplotan tersebut hingga Tyler dapat meloloskan diri dan kemudian masuk menyerang markas komplotan itu. Dan terjadilah baku tembak antara Tyler dan para komplotan itu. Walaupun Tyler hanya sendirian, namun karena berbekal pelatihan saat melawan Thanos, dia berhasil melumpuhkan mereka dan akhirnya membebaskan Ovi dan membawanya melewati lorong hingga tiba di sebuah mobil. Di sisi lain, akhirnya diperlihatkan wajah Amir Asif, sang bandar narkoba terbesar di Bangladesh. Dia sedang menginterogasi anak-anak lorong, bahkan membunuh beberapa di antaranya. Sementara itu, datanglah seorang kolonel, sang polisi korup, dan mengatakan kepada Amir bahwa anak yang mereka sandra telah hilang. Mendengar hal itu, Amir sangat marah dan menyuruh kolonel untuk mencari anak tersebut. Bahkan,
Amir menyuruh agar menutup akses apapun di kota itu, mulai dari bandara, kereta, bahkan jembatan. Scene berpindah di mana Tyler dan Ovi tiba di suatu tempat dan akan melakukan perjalanan menuju tempat penjemputan, yaitu di tepi sungai. Tim Tyler pun telah siap menjemput mereka dengan sebuah perahu di sungai, dan tim Tyler menghubungi Saju yang memberikan mereka misi agar segera mentransfer uang kesepakatan mereka, karena Ovi Mahajan sudah berhasil diselamatkan dan tinggal menunggu penjemputan. Kenyataannya, Tyler dan rekan-rekannya mengalami masalah. Uang bayaran mereka tak kunjung ditransfer, dan parahnya, anggota tim yang melakukan penjemputan Tyler semuanya dibunuh, hingga perahu mereka akhirnya dikepung oleh anggota Amir Asif. Dan tersisa hanya Tyler dan Ovi di hutan. Siapa sangka, ternyata orang yang membunuh rekan Tyler adalah Saju, orang kepercayaan ayah Ovi Mahajan, yang memberikan Tyler dan timnya misi. Dan di mana Saju ini merupakan salah satu pasukan khusus di India. Usut punya usut, Tyler dan timnya kena prank oleh Saju, di mana setelah berita bahwa Tyler telah menemukan Ovi, Saju berencana mengambil paksa Ovi dari mereka dan tidak akan mentransfer bayaran mereka. Wow. Tyler yang sudah dalam posisi terlanjur dan tak membiarkan Saju mengambil anak itu tanpa bayaran, hingga akhirnya dia membawa Ovi bersamanya dan mencoba melarikan diri dari kejaran Saju. Namun sialnya, para polisi yang dipimpin oleh Kolonel Korup juga mencari Tyler dan Ovi Mahajan. Maka terjadilah lift racing car di pemukiman warga di sekitar itu. Tak disangka-sangka mobil Tyler ditabrak oleh mobil Saju, hingga akhirnya dia masuk ke sebuah rusun pemukiman warga, dan para polisi suluhan Kolonel Korup terlihat juga sedang mencari dan mengejar Tyler dan Ovi di rusun itu. Dan terjadilah tembak-menembak antara Tyler dan polisi. Mereka mencoba mengeroyok Tyler, namun Tyler yang sejatinya merupakan Thor, sang dewa petir, akhirnya melumpuhkan mereka hanya dengan pistol di tangannya. Posisi mereka semakin terpojok dan terpaksa mereka lari, bahkan meloncat ke gedung rusun lainnya, hingga akhirnya Saju menemukan Tyler dan Ovi, dan terjadilah pertarungan antara Saju dan Tyler. Mula-mulanya mereka berkelahi menggunakan pistol dan kemudian berganti menggunakan pisau. Sorry, ada ojek lewat. Dan akhirnya Saju terlempar karena terkena tendangan starter oleh Tyler, tepat di bagian perutnya. Ternyata, tak disangka-sangka sebuah mobil menabrak Tyler hingga terlempar jauh. Terlihat Saju masih bisa berdiri meskipun terseok-seok dan mencoba menyelamatkan Ovi dari genggaman para polisi korup. Bahkan setelah aksi penyelamatan itu, Saju kembali ditabrak Tyler menggunakan sebuah truk dan kembali membawa Ovi bersamanya. Aksi kejar-kejaran belum berakhir sampai di situ. Para polisi pimpinan Kolonel Korup terus mengejar Tyler dan terjadilah lift racing leg kedua di jalan tersebut. Namun racing di sini terlihat berbeda karena Tyler mengendarai sebuah truk, bukan mobil sedan. Hingga akhirnya Tyler dan Ovi melompat dan sengaja meledakkan truk yang dikendarainya dan bermaksud untuk menghilangkan jejak mereka. Namun ketika Kolonel Korup mencoba datang di TKP untuk memastikan mayat mereka, ternyata Kolonel Korup itu tak menemukan mayat mereka, dan alhasil dia menemukan jejak darah dan kemudian memberitahu kepada Amir bahwa mereka masih hidup. Tyler dan Ovi tiba di suatu tempat. Kelihatannya seperti sebuah pos pemeriksaan di sebuah pabrik. Terlihat Tyler banyak memperoleh luka di lengan kanannya dan mencoba mengobatinya hingga meminta bantuan Ovi. Kemudian ponsel Tyler berbunyi. Kelihatannya ada panggilan masuk. Ternyata Nick yang menelpon Tyler dan menyuruhnya melepas saja Ovi, karena mereka hanya dipermainkan oleh ayah Ovi. Bahkan bayaran mereka tak kunjung ditransfer. Dan sialnya, semua anggota tim telah tewas. Kemudian Nick memberitahunya bahwa ada sebuah jembatan yang berjarak sejauh 4 km. Di sana Nick akan menjemput Tyler dengan helikopter. Namun anak itu harus dilepas oleh Tyler. City's on lockdown. The heavy lifting and he doesn't want to pay. Tyler sekejap terbayang akan anak dan istrinya. Akhirnya tak tega membiarkan Ovi,
hingga akhirnya dia menyuruh Nick untuk mencari cara menemukan uang bayarannya dan biarkan dia menyelesaikan misinya tersebut. Di sisi lain, Sajo diperlihatkan sedang masuk ke rumah warga dan mengobati luka dan hidungnya yang patah dan menelpon istrinya untuk pergi jika selama 12 jam tidak mendapat kabar darinya. Kemudian malam itu juga Tyler dan Ovi mencoba untuk pergi. Ternyata sudah ada bocil yang bermotor pimpinan Amir Asif yang sudah menunggu Tyler dan Ovi muncul di jalanan. Para bocil ini mencoba menembak Tyler, bahkan mencoba menusuknya dengan pisau. Melihat mereka hanya bocil dan tak sepadan, akhirnya Tyler hanya mengeluarkan tamparan naga terbang, sudah membuat mereka pingsan. Keadaan terus mencekam dan memaksa Tyler dan Ovi terus berlari dan harus bersembunyi di gorong-gorong paling bau di dunia agar bisa selamat. Hingga akhirnya mereka dijemput oleh Gaspar, teman lama Tyler, dan dibawanya mereka ke rumahnya. Tyler dan Ovi terlihat tenang sejenak tanpa dikejar-kejar, bisa mandi dan makan mie coto rasa ayam. Bahkan Tyler menceritakan kisah hidup anak dan istrinya yang sudah meninggal kepada Ovi akibat ditembak oleh seseorang. Children? Yeah, son. He died a few years. Like killing people? Tengah malamnya Gaspar datang dan menyuruh Tyler membunuh saja Ovi karena kepala Ovi dihargai $10 juta oleh Amir Asif. Usut punya usut, ternyata Gaspar sudah lama bekerja sama dengan Amir. Namun Tyler tetap ngotot tidak mau mengikuti perkataan Gaspar hingga mereka akhirnya berkelahi. Tyler yang kala itu terluka tak bisa membendung pukulan Gaspar hingga dia tak berdaya, dan tak disangka-sangka muncullah Ovi yang akhirnya menembak Gaspar. Dengan keadaan terluka, tak ada bantuan, dan jarak penjemputan amat jauh yaitu 4 km, Tyler akhirnya menelpon Sajo untuk meminta bantuannya. Hingga akhirnya mereka bertemu di sebuah tempat yang banyak pohon pisangnya. Di sana Tyler mengatakan kepada Sajo bahwa dia boleh membawa Ovi, tapi karena kota telah ditutup Amir Asif, dia harus membawanya melewati sebuah jembatan, yang di sana akan ada rekan Tyler yang akan menjemput mereka agar selamat. Dan nantinya Tyler yang akan menahan pasukan Amir Asif ketika mengejar mereka. You get him to the other side. Mereka pun akhirnya sepakat dan mulai beraksi. Sajo dan Ovi naik mobil, sedangkan Tyler berjalan dan terus mengawasi mereka. Kemudian Tyler menembak mobil polisi sehingga semua polisi terpaku padanya dan membuat mobil Sajo dan Ovi bisa lewat. Namun mereka mendapat hambatan karena pemeriksaan diperketat dan terlihat banyak mobil yang macet, yang akhirnya mereka mencoba untuk berjalan kaki melewati pemeriksaan. Nick dan timnya mulai bergerak untuk menjemput Tyler, sedangkan pasukan Amir yang dipimpin oleh Kolonel Korup terlihat juga bergerak mendekati lokasi tersebut. Kemudian Sajo dan Ovi tertangkap oleh tentara yang melakukan pemeriksaan di tempat itu, dan menyuruh Ovi dan Sajo yang kala itu sedang memakai topi untuk melepas topinya tersebut. Mengetahui identitas mereka telah bocor, akhirnya Sajo mulai menembak para tentara yang memeriksanya, hingga semua tentara dan pasukan Amir Asif sudah terpusat kepada Sajo dan Ovi di jembatan. Dan akhirnya Tyler mulai mendekat dan beraksi menuju jembatan tersebut. Sebuah helikopter besutan Kolonel Korup datang untuk menembak Sajo. Untung pada saat itu Nick sudah siap dan meluncurkan bazooka hingga mengenai helikopter tersebut dan meledak jatuh ke sungai. Dan tembak-menembak pun masih berlanjut. Terlihat Tyler sedang melakukan aksi solo dengan senjata laras panjangnya. Akhirnya Sajo terkepung dan tertembak, namun dia masih bisa melawan dengan pisau. Namun muncullah si Kolonel Anjir yang ternyata adalah sniper dan membidik tepat di dahi Sajo hingga Sajo akhirnya mati. Melihat sak pelindung sudah jatuh, Ovi terpaksa melarikan diri sendirian, dan sialnya helikopter yang akan menjemput Tyler ditembak oleh Kolonel Anjir hingga membuatnya terpaksa membalikan arah. Kembali ke Tyler yang masih melakukan aksinya, yang kemudian terkena tembakan tepat di bahunya oleh sniper Kolonel Anjir dan membuatnya terjatuh dan air liur bersimbah darah keluar dari mulutnya. Kemudian Ovi menemukan Tyler dan menangis ketika melihat pahlawannya itu sekarat. Maka terbayang-bayanglah oleh Tyler akan anak dan istrinya yang sudah pergi mendahuluinya.
Melihat akan hal itu, Nick akhirnya mencari lokasi asal sniper itu berada, dan alhasil dia menemukan lokasi kolonel korup anjir itu dan akhirnya menembak tepat di dahinya hingga kolonel anjir itu tewas. Tyler menyuruh Ovi lari menuju Nick yang sudah menunggu di ujung jembatan, sedangkan dia berusaha untuk menahan para komplotan pasukan Amir Asif yang masih mengejar mereka. Namun tak disangka-sangka seorang bocil yang pernah mendapat tamparan naga terbang akhirnya menembak tepat di leher Tyler. Tubuh Tyler terjatuh di sungai dan kemudian hilang, sedangkan Ovi berhasil diselamatkan dan kembali ke rumahnya. 8 bulan berlalu, Ovi masih trauma akan kejadian tersebut, dan di suatu kesempatan diperlihatkan Nick membalas kematian Tyler dengan membunuh Amir Asif ketika sedang pipis toilet. Pada adegan tambahan ketika Ovi sedang mandi, Tyler muncul kembali untuk menemuinya. Tamat. Sampai jumpa di film berikutnya ya. Jika menghibur, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share.